Ya, surat keputusan mutasi perwira tinggi yang baru ditekan sehari sebelumnya direvisi oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI. Langkah tersebut sontak menjadi sorotan publik. Brigjen Kristome Sianturi selaku Kapuspen TNI ini mengatakan bahwa revisi tersebut ini dilakukan murni karena ada penyesuaian internal. Ia menegaskan tidak ada tekanan politik ataupun polemik dalam keputusan tersebut. Lantas benarkah keputusan revisi mutasi tersebut diambil karena adanya penyesuaian internal atau kebutuhan organisasi saja, dan bagaimana pula mekanisme di tubuh TNI? Kita akan bahas dan dalami di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ini di sebelah kanan saya ada Bung Slamet Ginting selaku pengamat militer Universitas Nasional. Selamat malam, Bung Ginting. Selamat malam, Mbak Vina. Yuk. Di sebelah Bung Ginting ini sudah hadir ada Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul selaku Kapuspen TNI 2010-2014. Selamat malam, Pak Iskandar. Malam, Mbak Vina. Sehat, Pak? Sehat, Sehat semua ya? Semangat semuanya. Sebelum kita mulai dan kita tanyakan langsung ke Bapak-Bapak yang hadir, saya mau mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh Kapuspen TNI Brigjen Kristome Sianturi. Berikut ini. Pertanyaan dari rekan media tentang mengenai mutasi Lejen TNI Kunto. Jadi karena memang ada dalam satu perubahan rangkaian itu ada beberapa rangkaian pati yang memang harus bergeser. Ya, jadi memang begitu mekanismenya. Dalam satu rangkaian itu ada beberapa pati yang harus bergeser. Nah, setelah CAP dikeluarkan, CAP 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2025 itu, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah CAP 554A garis 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang Mancet itu kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah, nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah, itu jadi perubahan ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Lejen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Ya, pernyataan yang Anda saksikan tadi adalah pernyataan dari Kapuspen TNI Brigjen Kristome Sianturi yang telah menyampaikan alasan-alasan dari revisi mutasi yang selangnya ini hanya 1 hari saja setelah kemudian surat keputusan ini diterbitkan. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber, tapi saya izin mau ke Pak Iskandar dulu karena kita ingin tahu di zamannya Pak Iskandar gimana sih Pak, lazim nggak sih revisi ini sesingkat dan secepat ini? Jadi selamat malam semuanya. Jadi kalau masalah revisi itu tertuang di ini, kita ada undang-undang ya. Saya selalu bicara itu aturan. Undang-undang 34, Undang-undang TNI. Itu bahwa Panglima TNI mempunyai wewenang, Kepala Staf Angkatan mempunyai hak untuk mengajukan siapapun itu. Nah, di situ, di SCAP, ini harus kita pelajarin ya. Di SCAP itu ada ditulis tuh, di bawah sekali, bila mana ada kekeliruan dan lain sebagainya, itu bisa diralat kok, bisa direvisi. Nggak ada masalah kok. Undang-undang mengatakan demikian. Di tubuh TNI itu pernah juga kejadian. Kalau kita lihat paling dekat aja deh, bulan Desember kemarin, ya kan? Itu Kepala BSSN Lejen Nugroho. Dia harusnya dia berapa bulan lagi pensiun, tapi dijadikan Kepala BSSN. Langsung diralat lagi. Dijadikan pensiun dulu, selesai pensiun dia langsung jadi Kepala BSSN. Nggak ada masalah. Kebetulan Pak Nugroho tidak ada ABCD-nya. Lah ini kan Lejen Kunto ada ABCD-nya. Mungkin masalah politik kita nggak usah lah bicara itu ya. Ada ABCD-nya jadinya heboh. Sebenarnya ini hal-hal yang wajar kok di TNI itu. Apalagi di TNI itu benar-benar kepentingan organisasi, keamanan, dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah kok. Terus ini memang di sini ada yang perlu tanda petik. Apapun yang setelah diteken sama Panglima TNI harusnya itu sudah diskusikan dengan Pangti
Nah, pangti kita siapa? Presiden, ya kan? Pak Prabowo Subianto, Prabowo. Nah ini kenapa dianulir lagi? Apakah ini sudah disampaikan juga kepada presiden kita? Ini yang tahu itu hanya Panglima TNI dengan presiden kita. Oke, tapi berarti dari Pak Iskandar nih sah-sah saja ya, lazim-lazim saja ini terjadi ya? Sah-sah saja. Bung Ginting gimana menurut Anda? Ya, sebenarnya kontroversi ini ada pada dua nama. Pertama, Letnan Jenderal Kunto Arief-Wibowo, yang kedua Laksamana Muda Hersan. Ya, kebetulan Kunto ini bagian dari keluarga Pak Tri Sutrisno. Oke. Lalu Laksamana Muda Hersan adalah bagian dari mantan ajudan Presiden Jokowi dan juga sekretaris militer Presiden Jokowi. Nah, ini nama ini kemudian muncul tentu menghebohkan. Persoalannya adalah memang harus dibuka juga sebelum rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi biasanya ada prasidang. Prasidang di matra masing-masing. Apakah betul nama-nama ini dibahas dalam prasidang di matra darat, di matra laut? Nah, ini kan belum dijelaskan oleh Puspen TNI. Sehingga ini menimbulkan banyak persepsi. Persoalan gagalnya membaca momentum inilah yang membuat kebijakan mutasi Panglima TNI dalam kasus ini menjadi sumber yang dianggap kontroversi. Begitu. Pak Iskandar, biasanya tuh yang jadi pertimbangan untuk revisi seperti ini tuh apa aja sih? Ya, kan di TNI itu kan ada Panglima TNI membawahi darat, laut, udara. Dia adalah Panglima TNI-nya. Di situ hak prerogatif semua ada. Namun di sini ada pertimbangan lebih tinggi lagi, yaitu Presiden Republik Indonesia. Makanya dinamakan Pangti. Nah, apa yang dikatakan tadi Pak Ginting tadi, itu jadinya ada cocok logi gitu loh. Kan orang sekarang kan berpikir cocok logi, dicocok-cocokin. Oh, dia anaknya Purnawirawan Jenderal Tri Sutrisno. Oh, dia mantan Sekmil. Ya kan, jadi dicocok-cocok, jadi heboh. Kan kalau kata Pak Krisome ada tugas, ada penyesuaian internal, ada kebutuhan organisasi. Iya. Jadi, kebutuhan organisasi biasanya di dalam apa? Jadi sebenarnya bisa seperti gini. Misalnya kan Pak Kunto Pangkogap Wilhan 1, itu ada di Natuna sana di wilayah barat. Pak Hersan ini dia adalah Panglima Komando Armada 3. Oke. Nah, ini mungkin ada pertimbangan Panglima Komando Armada ini mungkin ada yang belum diselesaikan. Mungkin masalah alutsista, mungkin masalah manpower, mungkin masalah daerah-daerah strategik lainnya. Mungkin ini ya tanda petik, karena yang tahu hanya Mabes TNI. Namun itulah biasanya pertimbangan-pertimbangan. Dia mungkin masih dibutuhkan di tempat lain, ya kan? Nah, Pak Kunto mungkin masih dipertahankan lagi di situ karena ini belum ada. Karena yang menggantikan kan harus promosi bintang 3. Talent scouting itu misalnya Angkatan Laut, ya Pak Herson Angkatan Laut. Talent scoutingnya, dia Pak Herson yang pantas di sana. Karena di Kogab Wilhan 1 itu kan semuanya laut. Tentunya Angkatan Laut lah diberikan ke sana. Kalau nanti mungkin digantikan orang lain atau Angkatan Udara mungkin kan bingung lagi nanti kan. Tentunya ya kepentingan organisasi, mungkin ancaman tadi kan ada dibilang kalau saya tidak salah ada ancaman. Mungkin bagaimana nih ancaman kita daerah barat. Nah, ini kan tentunya perlu dibuat sesuatu simulasi. Itulah yang disampaikan nama Kapus TNI tadi. Itu pertimbangan-pertimbangan sehingga adanya revisi mutasi tadi ya. Bung Ginting, sebetulnya seberapa penting sih transparansi dari tubuh TNI sehingga masyarakat nih juga bisa tahu sebetulnya apa yang terjadi dalam internal Tentara Nasional Indonesia? Ya, tentu saja sebuah keanehan ketika Kunto Arief-Wibowo menjadi Pangkogap Wilhan baru 4 bulan tiba-tiba dipindahkan. Oke, kalau dipindahkan dalam posisi menjabat, tapi memindahkan seorang Jenderal Bintang 3 di posisi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat itu sama saja menonjobkan. Staf khusus di Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau itu berbeda dengan staf khusus di kementerian. Kalau di kementerian gagah, tapi begitu staf khusus di Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau itu sama saja dalam tanda petik pembuangan. Karena kalau di Angkatan Darat itu ada di lantai 8 gedung Mabesat biasanya orang yang setelah selesai pendidikan Sesko TNI menunggu jabatan ditaruh di situ. Selesai pendidikan Lemhanas ditaruh di situ. Tapi ada juga orang yang berperkara hukum ditaruh di situ.
Lalu ini tiba-tiba ditaruh staf khusus, ini yang menjadi persoalan. Beda halnya kalau Kunto Arifibowo dimutasi tapi punya jabatan, entah itu jabatan di jabatan bintang 3 di Angkatan Darat atau di Mabes TNI atau di luar itu. Tapi ini kan enggak, staf khusus, ada apa? Oke. Kira-kira begitu. Oke, saya mau kembali ke Pak Iskandar. Iya. Sebetulnya Panglima itu berdiskusi nggak sih dengan Presiden sebelum mengambil keputusan untuk melakukan mutasi? Ditahan nanti ya. Kita akan jawab usai jeda. Udah semangat mau Apa jawab. kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Pertanyaan menggantung saya tadi untuk Pak Iskandar. Nih Panglima TNI ketika ingin memutuskan melakukan mutasi begitu, berdiskusi nggak sih dengan Presiden? Setelah ya, jadi kalau saya yang saya alamin itu ya, itu Kepala Staf Angkatan itu mengajukan nama-nama, ya itu namanya Wanjakti tadi, kebijakan tertinggi itu ya, Dewan Kebijakan Tertinggi, itu memberikan nama-nama, siapa yang akan diganti, siapa yang akan dicabut, yang diambil ya, bergantian. Okay. Bagaimana dia punya kondite, bagaimana dia punya pengalaman dan lain sebagainya. Itu semua disaring benar kok, ya. Setelah itu clear and clean semuanya sudah A1, harusnya itu dilaporkan dengan Pangti. Kenapa? Ini bintang 2 dan bintang 3 itu semuanya harus ke Pangti. Nah, menurut hemat saya ini semua sudah dijalanin. Menurut hemat saya ini sudah dijalanin. Tapi kenapa ada seperti ini? Kenapa ada seperti ini? Nah, ini yang saya sebagai senior dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara, ya TNI ini adalah garda terdepan. Ya. TNI ini adalah cermin sekarang di negara kita pada saat situasional seperti ini. Tolonglah, apa yang seperti Wanjakti dulu kami, waktu saya masih aktif itu, ya mbok dikerjakan lagi. Mekanisme yang sudah ada, itu dijalankan lagi gitu, sehingga tidak ada jadi polemik, jadi gaduh seperti ini lagi. Kenapa? Yang tadi dikatakan Pak Ginting tadi, ya kan kebetulan ini Pak Herson orangnya Pak Jokowi, Pak Kunto ada masalah menandatanganin, jadi semuanya jadi rame heboh. Jadi seolah-olah jadi Mabes TNI ini jadi terombang-ambing kan semuanya. Nah, itu tadi usul saya, mudah-mudahan Panglima TNI mendengarkan dengan staf jajarannya, Kepala Staf Angkatan Darat. Saya respect 100% semuanya. Tapi tolong, marwah kita TNI Garda Terdepan tolong benar-benar dijaga. Baik. Karena kitalah yang bisa membawa negara ini lebih baik lagi. Oke, baik, langsung kita sambungkan saja karena kita sudah terhubung bersama dengan Kapus Pen TNI, Brigjen Christomey Sianturi. Selamat malam, Pak Christomey. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Stompul, Pak Ginting, Horas. Malam. Pak Christomey, langsung saja dijawab ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sejumlah masyarakat, termasuk juga dengan Bung Ginting, Pak Iskandar Sitompul. Apa sebetulnya alasan revisi mutasi ini dilakukan di tubuh TNI, Pak Christomey? Ya, jadi mohon izin senior, jadi Mbak, jadi artinya skep 554 4 Romawi 2025 tanggal 29 April itu sudah dikeluarkan. Karena untuk mengakomodir parti-parti yang memang harus pensiun pada bulan Mei, tanggal 1 Mei tahun 2025. Kemudian setelah dikeluarkan, ternyata ada beberapa parti dalam rangkaian Letjen TNI Kunto itu yang belum bisa bergeser gitu ya, dikaitkan dengan adanya dinamika dan kebutuhan organisasi serta perkembangan situasi hari itu. Jadi kan pada saat sidang Wanjakti itu kan dipimpin oleh Panglima TNI, dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan, tentunya Pak Sitompul lebih paham daripada saya. Kemudian ada asisten personil di situ, yang ikut adalah asisten personil. Tapi kan kemudian setelah CAP dikeluarkan, ada pertimbangan-pertimbangan lain dari staf intelijen misalnya, ada staf operasi misalnya, bahwa beberapa parti tadi belum bisa bergeser saat ini, gitu ya. Sehingga kemudian Panglima TNI mengambil keputusan bahwa perlu dikeluarkan ralat atau revisi terhadap rangkaian yang dari Letjen TNI Kunto tadi dengan ke bawah. Ada Pak Hersan di bawah. Kebetulan saja ada Laksdamana Muda Hersan di bawahnya, kemudian ada Pangkodin Lamil di bawahnya. Itulah rangkaian-rangkaian yang perlu mendapatkan penundaan
untuk revisi untuk cap-nya gitu ya. Sehingga kenapa tanggal 30 April sebelum tanggal 1 Mei cap itu harus keluar sehingga bisa diakomodir untuk mengakomodir parti-parti yang purna tugas pada tanggal terakhir tanggal 30 April Mas tugas 1 Mei 2025. Demikian, Mbak. Oke, itu tadi pertimbangannya. Tapi dinamika dan kebutuhan seperti apa sih yang terjadi, Pak? Ini masyarakat banyak yang ingin tahu, Pak Christomey. Ya, artinya kalau dinamikanya apa, ancamannya apa, sehingga harus membutuhkan kapabilitas parti yang bersangkutan harus tetap di organisasi itu, saya tidak bisa menyampaikan di sini ya. Artinya itu pertimbangan-pertimbangan TNI. Ingat bahwa misalnya Pak Laksamana Hersan itu kan ada di Koarmada 3, membawahi Papua dan sekitarnya. Pak Kunto ada di Kogab 1, membawahi Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Tentunya ada dinamika yang menjadi pertimbangan pimpinan TNI hari ini untuk menunda dulu pergeseran itu. Gitu, Mbak. Oke, kami ingin tahu juga sebetulnya ketika Anda melakukan revisi begitu, ini Panglima TNI juga sempat membahas ini bersama dengan Presiden kah? Jadi kalau bintang 3 ke bawah itu kan memang kewenangannya ada di Mabes TNI, kecuali untuk jabatan-jabatan yang memang perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden. Contoh adalah Danpas Pampres, contoh misalnya Sesmilpres ya. Jadi ada jabatan tertentu yang memang harus dikomunikasikan dulu dengan Presiden. Tetapi untuk bintang 3 ke bawah itu adalah kewenangannya Mabes TNI. Tentunya jabatan tadi juga sudah dikomunikasikan dengan Kepala Staf Angkatan yang masing-masing Pak Darat, Laut, Udara tadi. Kepala Staf Angkatan kan paraf dulu, baru tanda tangan Panglima TNI. Gitu Mbak mekanismenya. Masa-masa Pak Tompul sebagai senior, yang sebagai pendahulu saya sebagai Kapuspen, lebih paham tentang ini daripada saya, mohon izin. Oke, karena ini juga ingin menjawab Pak mengenai adanya tekanan politik, isu mengenai adanya tekanan politik dan juga polemik begitu yang ada di dalam tubuh TNI. Silakan Pak Christomey. Ya, artinya kalau ada masyarakat, komponen masyarakat yang berpendapat seperti itu dengan mengkait-kaitkan, dengan menganalisa sendiri gitu ya, itu sah-sah saja di alam demokrasi saat ini. Kan kita negara demokrasi yang bebas menyampaikan pendapat, silakan saja. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini di tubuh TNI tetap solid, dan kami dalam revisi itu sudah melaksanakan mekanisme dari Prawanjakti, Sidang Wanjakti, kemudian sudah ada konsultasi dengan Kepala Staf Angkatan sehingga baru Panglima TNI mengeluarkan atau menandatangani surat keputusan demikian. Itu Pak. Pak Iskandar, bagaimana? Silakan. Ya, kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak Sianturi itu sudah benar. Saya juga ngalamin seperti itu. Ya, saya ngalamin yang saya katakan tadi. Proses itu pasti sudah berjalan. Di awal tadi saya sudah bicara bahwa pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang strategik. Karena tentara itu pasti bicara strategik, keamanan dan lain sebagainya. Nah, yang saya katakan tadi mungkin, kan di awal saya sudah bilang ini mungkin Pak Kapuspen TNI baru masuk atau baru bergabung. Saya udah nyampaikan tadi. Mungkin Pak Hersan ini ada kepentingan dia, kan tadi saya bilang mungkin masalah alutsista, mungkin masalah masalah adanya ancaman dari mungkin dari timur dan lain sebagainya. Demikian juga yang lain-lainnya. Tadi ada Pangkolin Lamil. Mungkin Pangkolin Lamil itu dia masih bagaimana dia punya kesiapan dan lain sebagainya. Ini pertimbangan-pertimbangan ini. Tentunya ini harus kita benar-benar menghargai banget. Karena TNI lah yang tahu tentang tubuhnya TNI sendiri. Seperti tadi kalau ada orang lain yang tadi disampaikan, ya itu kalau menurut saya itu di era sekarang itu ya boleh-boleh saja. Itu namanya, kalau saya bercanda aja menanggapi kayak gini. Ini teori-teori cocok logi, dicocok-cocokin aja. Oh, bahwa Pak Hersan adalah sekmilnya Pak Jokowi, bahwa Pak ini adalah anaknya Pak Tri Sutrisno dan lain sebagainya. Aku ulangi sekali lagi supaya dari Mabes TNI juga paham. Aku aku selalu berdiri di tengah-tengah. Namun yang tadi aku bilang, tolong untuk ke depan, mari kita agak lebih tajam lagi sehingga jangan ada cocok logi ini yang membuat gaduh semuanya. Itu aja kalau dari saya, Mbak. Oke, lebih terencana lagi dan lebih detail lagi ya, begitu ya. Dikaji lagi itu aja dari saya. Oke. Iya. Bung Ginting. Iya. Silakan. Ya, tentu saja ada kontroversi dalam kasus promosi Laksamana Muda Hersan menjadi Pangkogap Wilhan. Misalnya begini ya, karena ada beberapa yang mantan Panglima Koarmada, baik Koarmada 1, 2, 3, itu juga belum jadi Kogap Wilhan. Misalnya ya, asisten operasi Kasal, asisten perencanaan Kasal. Tiba-tiba ini yang 94 mau masuk ke posisi bintang 3. Sementara di Angkatan Laut
lulusan 93 belum ada yang bintang 3. Jadi semuanya tentu dihubung-hubungkan. Saya kira dihubung-hubungkan seperti itu juga tidak ada yang salah juga. Publik menanyakan, ini apa kehebatan promosi dari Laksamana Muda Hersan. Kemudian juga kalau tadi disebutkan, karena ada yang pensiun maka dipindahkan. Loh, Legend Kunto dipindahkan bukan menempati posisi orang yang pensiun digantikan dia, tapi staf khusus Kasat yang artinya tidak diberikan jabatan. Kontroversi ini dilihat publik, karena itu saya bilang tadi, Mabes TNI kelihatannya gagal membaca momentum sehingga mutasi kali ini menjadi kontraproduktif. Di publik melihat ada sisi kontroversi. Saya kira ini pelajaran berharga. Terus kemudian kritik saya juga adalah dalam pola pembinaan karir, mana mungkin kalau kemudian 3 bulan 4 bulan sudah diganti. Mestinya idealnya itu pergantian itu setelah setahun, artinya 6 bulan diadaptasi, 6 bulan lagi adalah dia mengerjakan program-programnya. Kalau 4 bulan, 3 bulan, atau 2 bulan diganti, apa yang dia kerjakan? Ini persoalannya begini ya, perwira tinggi ini ujung tombak dan masyarakat berharap betul pada perwira tinggi TNI. Profesionalisme TNI itu diharapkan oleh kita semua. Ya. Ini revisi pertimbangan matang, kedepannya harus seperti apa? Ya seperti saya bilang, pola pembinaan karir itu tujuannya apa? Untuk kompetensi, untuk kemudian meningkatkan kemampuan perwira, dan juga tujuan terakhir profesionalisme TNI. Jadi bukan sekadar jangan sampai ada like and dislike karena favoritisme hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa menduduki posisi-posisi strategis. Jadi TNI harus kembali pada pola pembinaan karirnya. Merit system harus dijaga. Kira-kira begitu. Apalagi sekarang sudah ada pergantian perubahan usia pensiun. Nah artinya harus dipertimbangkan jauh, jangan sampai kemudian nanti gemuk di tengah begitu. Baik, Bung Ginting. Baik, kita langsung menuju ke Pak Christomey. Pak Christomey, ini sudah ada beberapa masukan begitu yang disampaikan baik itu dari Pak Iskandar dan juga Bung Ginting. Ini ke depannya untuk bisa mendukung begitu ataupun mewujudkan profesionalisme TNI yang transparan, yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang akan dilakukan, Pak Christomey? Ya, jadi sebelumnya Mbak, saya juga perlu menjawab dulu apa yang disampaikan oleh Pak Ginting tadi mengenai Pak Kunto, kenapa di staf khusus kan. Yang namanya staf khusus itu belum tentu dikotakkan, Pak. Tapi mungkin saja itu sedang dipersiapkan untuk mengisi jabatan lain yang disiapkan oleh Mabes TNI. Tetapi jabatan itu saat ini masih ada isinya, sehingga perlu antri dulu. Gitu. Apakah sebulan, apakah 2 minggu, 3 minggu, kita melihat itu gitu ya. Jadi kan tidak bisa saya sampaikan di sini, karena itu menyangkut proses pembinaan karir, siapa yang diganti, siapa yang digeser, itu telah pertimbangan TNI. Jadi namanya staf khusus Kasat belum tentu dia dikotakan tidak gitu. Tapi dia ngantri dulu untuk jabatan-jabatan berikutnya. Ada promosi lain yang memang harus Pak Kunto juga masa jabatannya, masa pakainya masih lama untuk menjelang usia pensiun gitu ya. Jadi tidak mungkin TNI juga menyia-nyiakan itu. Kemudian segala macam evaluasi, kritik dan saran kepada TNI, kami akan evaluasi itu. Kami berterima kasih. Itu adalah wujud kecintaan rakyat kepada TNI-nya yang menginginkan TNI-nya di masa yang akan tetap profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Terima kasih sekali atas kepercayaan kepada TNI hari ini. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Brigjen Christomey Sianturi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Iskandar Sitompul. Terima kasih Bung Slamet Ginting atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Hidup Mabes TNI. Terima kasih Bapak-Bapak. Siap, terima kasih. Selamat. Ya, baik pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Kami akan hadirkan dialog program pendidikan militer bagi anak nakal ala Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi masih jadi kontroversi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.